semuanya, jadi hari ini aku bakalan bikin kelanjutan dari video yang sebelumnya yang unboxing paket itu. Jadi ini semua PC yang aku unboxing kemarin dan aku mau nge-organize mereka. Aku bakal masukin ke binder dan ya itu aku udah masukin beberapa, tapi aku kayak keinget gimana kalau aku bikin video lanjutan aja sekalian. So here it is, aku bakalan masukin PC aku ke inner sleeve bareng kalian. Ikuti terus ya. Oh ya, anyway, selamat tahun baru. Aku harap di 2021 ini kita semua selalu sehat, selalu bahagia. Pokoknya tetap semangat terus. Apapun yang terjadi, aku percaya semuanya tuh bakal punya sesuatu yang indah gitu loh di akhirnya. Iya. Kalian cerita dong, goals kalian di 2021 tuh apa? Kalau aku, goals utama aku di 2021, aku pengen cepat-cepat nyelesain kuliah. Soalnya aku udah capek banget jadi beban keluarga. Terus aku juga pengen jadi orang yang lebih baik, lebih dewasa. Pokoknya bisa jadi orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya lah. Oh ya, dan juga tentu aja aku goalsnya adalah complete my top 3 bias. Dan udah sih itu aja mungkin untuk saat ini baru kepikiran. Jadi itu kita masukin aja PC-nya ke dalam inner sleeve. Sebenarnya inner sleeve ini tuh kayak nggak wajib sih, kayak itu optional aja kalau kalian mau, kalian pakai inner sleeve. Cuman kalau aku pribadi, aku prefer pakai inner sleeve soalnya aku udah coba kalau pakai sleeve yang 9 pocket itu tuh PC-nya kan kekecilan banget. Nah kalau dibuka itu halamannya dibolak-balik, PC-nya tuh kayak gerak-gerak gitu loh, jadi kayak nggak enak gitu dilihat, dan kalau dibalik tuh keluar sendiri gitu dari inner sleeve-nya, ngerti kan maksudku? Pokoknya gitulah. Jadi aku pakai inner sleeve biar dia ngepas gitu loh di dalam pocketnya. Dan juga kalau pakai inner sleeve itu PC kalian tuh lebih aman, soalnya kalau di dalam sleeve itu meskipun udah kalian masukin ke dalam sleeve pun bisa aja mereka tuh kayak kegores-gores kayak gitu. Jadi lebih aman pakai inner sleeve sih. Tapi kalau yang pakai 10 pocket, sleeve yang 10 pocket itu PC-nya ngepas di pocketnya, jadi mungkin kalian nggak perlu pakai sleeve. Kalau mau aman pun pakai inner sleeve aja sih, biar double protection gitu nggak sih, gitu. Biar anak-anak ganteng kita tuh tetap aman di dalam rumahnya gitu. Anyway, itu PC aku. Dan itu PC yang terakhir ya, dan first edition chapter 1 kalau nggak salah. Dan gila, aku nggak nyadar kalau ternyata pas dikumpulin tuh jadi sebanyak ini, sumpah. Oh my god, aku kira tuh kayak dikit aja. Awalnya tuh aku kayak pesimis gitu, ngapain sih bikin video, orang PC aku tuh masih dikit banget, nggak kayak kolektor-kolektor luar gitu kan, yang sekali bikin video tuh PC-nya bisa sampai setumpuk-tumpuk gila. Tapi ternyata ini lumayan juga ya kalau dikumpulin kayak gini. Aku baru ngeh. Oh my god, kayak I'm proud of myself. Kayak gue bisa ngumpulin PC sebanyak ini tuh kayak luar biasa banget, di luar ekspektasi gue sendiri bahkan. Terus itu aku lagi pisah-pisahin, aku kelompokin berdasarkan chapter dan membernya, biar nanti pas dimasukin ke dalam sleeve itu nggak bingung. Soalnya jujur aja aku kalau sebanyak ini juga iya bingung juga gitu, ini PC yang chapter 1 mana, yang chapter 2 mana. Anyway, itu juga ada benefit yang dari 6K Shop. Itu aku kemarin sebenarnya pengen beli yang Hyunsuk juga, cuman ya kalian semua tahu kalau Hyunsuk itu masuk dalam salah satu trio mahalnya Treasure. Jadi dan benefit dia di 6K Shop tuh warnya tuh abis-abisan parah. Bahkan waktu di KO aku tuh baru pertama di share aja tuh udah langsung sold out gitu loh, padahal dia udah buka 3 batch gitu sellernya. Dan tentu aja bucin Hyunsuk sangat-sangat barbar. Jadi aku kalah cepat, but it's okay. Aku udah cukup senang dengan mendapatkan benefitnya Yedam dan Jungwan, bonus Masiho dan Jongwoo itu. Kayak gitu ya. Jadi itu kita pisah-pisahin dulu, PC-nya Jungwan, Yedam, terus Hyunsuk chapter 3, dan sisanya ada chapter 1 itu Yedam, Hyunsuk, Jungwan, dan
Selesai. Sekarang tinggal kita masukin mereka semua ke dalam sleeve. Jadi itu dia bindernya, tapi itu aku mau keluarin dulu sleeve-nya dari dalam binder biar enak dan gampang masukin PC-nya. Please abaikan aja itu sleeve yang ada coretan dan warna merah dan sepertinya terlihat kotor dan dekil itu, karena itu sebenarnya sleeve yang aku buat sendiri. Jadi kemarin tuh aku ngide aja gitu loh, kayak pengen DIY sleeve gitu kan, iseng ngeliat di YouTube ada caranya dan akhirnya aku praktekin sendiri, dan ya seperti itulah hasilnya. Bisa dipakai meskipun tidak selayak kalau beli di toko. Cuman karena aku tinggal di daerah yang kalau mau ngirim barang itu ongkos kirimnya bisa nyampe setengah dari harga barang, bahkan bisa lebih. Jadi akhirnya aku, anak yang pelit dan kikir ini, akhirnya memutuskan untuk coba bikin sendiri aja, dan ternyata berhasil gitu loh. Meskipun hasilnya ya pas-pasan gitu, cuman yang penting kan bisa dipakai gitu kan. Yang penting dia bisa melindungi anak-anak gantengku dari bahaya gores dan debu. But anyway, itu dia aku masukin chapter 1, itu Jungwon first edition di bagian atas. Jadi polanya emang aku bikin first edition di row paling atas, terus nanti black version di row kedua, dan white version di row ketiga. Di chapter 1 itu aku ngoleksinya cuman 3 version per member, karena aku baru menyadari dan aku baru terpanggil untuk koleksi-koleksi kertas ganteng tuh di chapter 3, which is itu aku ngerasa kayak udah telat banget gitu loh buat ngumpulin PC member gitu kan. Dan seperti yang kalian tahu, kalau Hyunsuk itu agak susah nyarinya, benar-benar susah. Jadi kalau mau koleksi full version dari chapter 1 sampai chapter 2 itu agak menguras emosi dan menguras dompet. Jadi aku ambil alternatifnya aja, jadi aku putusin buat koleksi 3 version aja per member. Itu pun juga aku koleksinya cuma top dari bias aku aja. Aku nggak sanggup kalau harus ngoleksi OT12. Aku pengen banget sebenarnya, cuman berhubung aku bukan anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kan, jadi ya mau nggak mau seperti itu. Tapi intinya aku tetap sayang 12-12-nya kok. Seandainya aja aku anaknya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, aku pengen kok ngoleksi OT12. Oke, nggak penting abaikan. Dan yap, my first page is done. Meskipun masih kurang Hyunsuk yang black concept, tapi it's okay. Kita tunggu saja akan rezeki yang datang padaku untuk melengkapi dia suatu saat nanti. And yap, sekarang kita masuk ke chapter 2. Chapter 2 ini adalah chapter dimana aku tidak punya Hyunsuk sama sekali. Tapi tidak apa-apa, kita akan tetap bahagia dan bersuka cita dalam mengorganize chapter 2 ini. Dan itu adalah Yedam first edition chapter 2. Itu adalah Jungwon first edition chapter 2. Anyway, sekadar informasi yang gak penting, first edition di chapter 2 ini adalah first edition yang paling aku suka dari semua first edition dari chapter 1 sampai 3. Gak tau kenapa, kayak vibes mereka tuh lucu aja gitu di chapter ini, kayak cheerful, ceria kayak gitu. Ya aku kok suka sih semua konsep mereka, tapi di chapter 2 ini gak tau kenapa PC mereka tuh kayak lebih suka aja gitu loh. Gak tau deh, kalian gimana? Kalian paling suka versi yang mana? Nah, untuk bagian Hyunsuk yang masih kosong itu aku taruhin sticky notes supaya mempermudah aku aja. Siapa tahu someday aku punya rezeki lebih dan pengen ngelengkapin kan, jadi aku udah tahu apa yang aku butuhin. Maksudnya jenis PC Hyunsuk mana yang aku butuhin, kayak gitu lah maksudnya. Kalian ngerti kan maksudku? And my second page is done. Gila, satisfying banget gak sih ngeliat satu halaman tuh isinya muka-muka ganteng kayak gini semua. Kayak gimana gitu rasanya, adem. Dan selanjutnya kita masuk ke chapter 3. Itu aku pisah-pisahin dulu yang Hyunsuk punya biar nanti gampang dan lebih enak gitu. Oh ya, jadi aku mau cerita dikit. Jadi sebenarnya awalnya aku tuh nggak ada pikiran sama sekali untuk ngumpulin kertas ganteng, nggak ada pikiran sama sekali buat ngelengkapin PC member kayak gini. Cuman waktu itu tuh aku pas iseng gitu kan scroll
TL di Twitter, ada yang nge-tweet template-nya Hyunsuk, template PC-nya Hyunsuk. Terus kayak aku lihat loh, kok lucu gitu, satu halaman tuh isi muka Hyunsuk semua, udah gitu mukanya kayak ganteng banget gitu kan. Jadi akhirnya kayak dari dalam hati tuh kayak ada dorongan kayak ayo lo ngumpulin lo gitu. Akhirnya kayak dengan isengnya aku kayak nemu Twitter juga kan kebetulan, ada yang jual PC gitu, dan dengan isengnya, dengan idenya aku memberanikan diri buat nge-DM sellernya itu. Akhirnya singkat cerita terjadilah proses jual beli PC Hyunsuk aku yang pertama. Akhirnya ya udah deh, long story short, aku terjerumus ke dalam dunia per-PC-an yang tidak bisa aku tinggalkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang aku keracunan dunia per-PC-an itu gara-gara PC-nya Hyunsuk. Makanya tadi kan aku bilang aku mulai terpanggil untuk ngoleksi PC itu ya dari chapter 3, karena ya itu ngoleksi PC-nya si Hyunsuk ini. Kayak gitu. Dan sebenarnya PC Hyunsuk ini adalah PC yang benar-benar bikin aku bangga sama diri aku sendiri, karena kayak aku ngumpulin PC-nya dia tuh benar-benar sendiri, benar-benar sendiri. Kayak aku tuh anak hilang yang masuk ke dunia baru, dan aku kayak cari jalan aku sendiri gitu loh, benar-benar awam banget kan. Dan aku kayak belajar nawar sendiri, belajar buat kenalan sama seller sendiri, belajar nge-tweet kayak want to buy WTB gitu. Jadi kayak punya pengalaman baru juga sih sebenarnya, jadinya punya pengalaman baru, punya teman baru juga. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya juga sih koleksi PC kayak gini. Nggak sih, itu cuma motivasi aku aja sendiri. Kayak gitu. Tapi bener sih, kayak dari PC ini tuh aku belajar buat sabar, belajar buat ya nabung, belajar buat misahin yang mana yang prioritas, mana yang keinginan, kayak gitu. Anyway, jadi itu dia Hyunsuk page aku udah selesai, dan dua ruang sisanya itu aku isi filler. Itu aku pakai sleeve biasa aja sih, tapi yang berwarna gitu. Nah, tapi daripada dia kosong gitu kan aku punya benefit kayak tahun yang Hyunsuk. Jadi aku ngide gitu, di baliknya itu aku isi PC tapi aku balik gitu, jadi pas di belakang itu nggak kosong-kosong banget kayak gitu. Kenapa nggak aku pakai di depannya? Soalnya di Jonghuan itu aku nggak punya benefit sama sekali, nggak punya benefit keton sama sekali di Jonghuan. Jadi daripada kayak jomplang gitu kan, kok ada yang punya benefit ada yang enggak, jadi mending aku sama ratain, tapi yang punya benefit aku balik ke belakang gitu. Nah, jadi halamannya jadi kayak gitu. Lumayan kan daripada kosong-kosong banget dan mubazir gitu, PC-nya udah beli mahal-mahal, nganggur, jadi harus dimaksimalkan. Dan selanjutnya kita masuk ke Yedam page. Anyway, aku baru nyadar loh kalau ternyata member yang aku koleksi atau top 3 bias aku itu mewakili 3 line yang ada di Treasure. Jadi Hyung line, Middle line, dan Maknae line. Ini sebenarnya nggak aku rencanain sih, tapi aku baru nyadar aja gitu pas ngedit video ini. Dan sebenarnya juga first bias aku itu dari era YG Treasure Box itu adalah Yedam sebenarnya. Cuman ternyata dunia perbiasan di Treasure tuh tidak semudah itu. Di tengah perjalanan tuh kayak nggak mulus banget gitu aku sama Yedam, banyak godaan. Jadi akhirnya pas mereka debut, ternyata biasa aku pindah jadi Hyunsuk. Cuman karena emang dasarnya udah jodoh, apa si Yedam ini nggak terima gitu kan aku pindah gitu. Ternyata di album itu PC Yedam tuh banyak yang nyangkut. Jadi kayak diingetin lagi kayak, woi gue bias pertama lo gitu. Jadi akhirnya aku kayak tersadar, oke, kayaknya aku bakalan balik Yedam lagi. Nggak balik sih, nambah lagi gitu. Jadi long story short, sebenarnya top 3 bias aku itu adalah rangkuman perjalanan bias aku dari awal mereka debut, dari awal perjalanan mereka. Jadi Yedam ini adalah first bias aku di era YG Treasure Box. Jonghuan itu adalah bias aku di era mereka Treasure Map. Terus pas mereka debut, bias aku jadi Hyunsuk kayak gitu. Jadi aku menggabungkan mereka aja menjadi top 3 bias aku. Gitu ceritanya. Penting gak sih? Enggak deh kayaknya. Ya udahlah ya. Nah, ceritanya aku bisa tahu Treasure Box ini juga sebenarnya ya gara-gara Yedam ini. Jadi sebenarnya
Aku aku tahu Yedam itu, aku lihat dia itu nyanyi yang There's Nothing Holding Me Back di acaranya Stray Kids. Di situ aku langsung kayak terpana gitu loh sama suaranya dia. Nah, terus habis itu karena aku penasaran gitu kan sama ini anak, kok suaranya enak banget gitu, cuman sekali denger tapi kayak nggak sopan gitu, nggak mau keluar-keluar lagi dari kuping kan. Akhirnya aku coba cari tahu kan ini anak siapa, dan ternyata dia adalah train dari YG. Itu baru train guys, dia masih statusnya train tapi suaranya udah seenak itu. Dan akhirnya dikasih tahu lah aku kalau ternyata aku pas nonton itu ternyata dia si treasure boxnya ini tuh udah ada gitu. Jadi aku langsung nonton YG treasure box itu, dan emang dasar YG ini udah ngesetting biar aku jadi standnya treasure kali ya. Ternyata di episode awal tuh yang di highlight tuh langsung Yedamnya ini loh, jadi kayak bikin aku makin yakin kayak oke, gue harus nonton ini acara sampai habis. Dan ya, here I am sebagai seorang treasure maker dan bucin Yedam. Oke, selanjutnya kita ke page-nya Jongwon, si bontot, anak bontot kesayangan aku. Kayak ini anak tuh bener-bener mind blowing banget, kayak dia tuh punya duality gitu loh, kayak dia bisa imut tapi bisa manly di waktu yang bersamaan. Fisiknya dia tuh bener-bener kayak manly banget, tapi gue nggak tahu kenapa muka dia tuh tetap baby gitu buat gue nggak bisa se men-mennya konsep mereka, sangar-sangarnya konsep mereka di mata gue tuh Jongwon tuh tetap baby gitu loh. Kayak nggak bisa, nggak, kayak lo tau kan feeling seorang ibu yang nggak pengen anaknya cepet-cepet gede. Nah kayak gitu, gue kayak Jongwon tuh kayak gitu, jadi kayak gue berasa udah punya anak lah, nggak sih lo? Nah di PC Jongwon ini tuh aku bersyukur banget, soalnya tidak seperti di Hyunsuk dan Yedam yang ngumpulin sendiri, pusing-pusing sendiri gitu kan. Kalau di Jongwon ini tuh karena berhubung aku ikut GO kan, aku ikut GO di WhatsApp, dan aku waktu itu di GO ada yang nawarin PC-nya si Jongwon ini, dan sellernya tuh baik hati banget, mau kayak ngumpulin gitu loh. Jadi kayak dia nyuruh aku nunggu aja sampai dia yang lengkapin setnya Jongwon ini baru dikirimin ke aku. Anyway, di video unboxing kemarin aku ada spill sellernya kok, kalian bisa cek aja. Dia tuh baik banget sumpah, bahkan kayak dia tuh ngasih potongan harga gitu loh, gara-gara aku istilahnya kayak ngeborong punya dia kan. Jadi akhirnya ya udah, padahal aku awalnya tuh nawar ke dia tuh cuman yang first editionnya Jongwon kalau nggak salah, sama yang white versionnya. Cuman karena aku cerita, nggak tahu gimana ceritanya sampai nemu kayak dia bilang ya udah aku aja yang ngumpulin isi kamu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya aku kayak ongkang-ongkang kaki, kakaknya yang capek gitu. Tapi anyway, makasih banget gitu buat kakaknya. Oke, jadi selanjutnya kita bakal masukin benefit 6K Shop. Jadi 6K Shop itu kemarin itu pairing kan, jadi dua member. Dan itu aku nggak tahu kenapa Jongwoo sama Yedam aku ambil 2 slot sekaligus, kayak gila banget emang. Terus habis itu aku juga ngambil yang pairingnya masih Ho Jong-hwan kayak gitu. Jadi aku punya 5 benefit 6K Shop. Sebenarnya benefit K-Town sama 6K Shop, YGS sama Music Art juga sebenarnya sama sih, cuman beda di fisiknya sama zoom in zoom outnya aja sih sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa nih aku ngide banget aja gitu beli yang 6K Shop, kayak I don't know why. Dan itu aku kayak berubah lagi ide berubah lagi kepengenan aku, jadi aku rubah lagi layoutnya. Jadi di row paling atas aku taruh Yedam, Masiho sama Jongwoo. Terus di row kedua aku taruh Yedam, Jongwon sama Jongwoo. Dan of course yang sisanya aku bakal isi pakai filler. Berhubung aku suka warna pink, jadi aku pilih sleeve-nya yang warna pink. Gak sih, itu ngide aja sih sebenarnya gue. Dan lagi-lagi aku merubah keputusan aku. Jadi ternyata karena masih ada 3 row kosong tuh di bawah, akhirnya aku ngide lagi kalau daripada itu sleeve-nya kosong kayak gitu aja, jadi mari kita maksimalkan sumber daya yang ada. Jadi itu aku isi benefit K-Town yang Hyunsuk sama Yedam,
And my benefit 6K shop page is done. Nah, selanjutnya kita bakalan masukin binder-binder tadi ke dalam tempatnya. Jadi itu halaman pertama, pokoknya kayak gitulah penampakannya. Dan itu juga yang 4 pocket itu juga bikinan aku sendiri loh, yang 2 pocket juga asik, pamer ceritanya. Jadi di daerah aku emang gak ada sleeve yang ada pocketnya, jadi aku ngide aja buat bikin sendiri untuk lebih hemat kayak gitu. Jadi ya, anyway itu aku udah nyiapin layout buat full album. Semangat kalian, kita menyambut tugas baru. Gak ada yang santai aja, santai, gak usah terlalu terbebani, gak usah terlalu gimana-gimana banget, karena kan koleksi PC itu kan masuknya jadi hobi kan hitungannya. Jadi kalian jangan sampai ngerasa kayak terbebani banget gitu. Santai aja, enjoy aja jalaninnya. Jangan malah jadiin ini sesuatu yang makin bikin kalian stres gitu loh. Karena kan di real life kalian udah stres dengan tugas dan pekerjaan, ini malah jadiin kalian makin stres lagi. Jatuhnya malah toxic gitu gak sih hobi kalian. Santai aja gitu, nikmatin prosesnya kayak gitu. Oke, jadi karena udah selesai kita bakalan quick flip through gitu. Jadi mini binder tour gitulah ala-ala. Jadi itu dari halaman pertama, dan itu postcard. Jadi aku nggak terlalu ngoleksi postcard, jadi aku postcardnya dapat yang sedapat dari album aja. Jadi itu postcard aku yang chapter 2, terus postcard aku yang chapter 3, terus itu chapter 1, my chapter 1 page, terus chapter 2 page. Gila lucu ya. Habis itu chapter, oke nyangkut. Habis itu chapter 3 page. My chapter 3 is complete. And Yedam page on chapter 3 also complete. Kayaknya gue salah naruh PC deh nih. Itu satu ada yang bolong tuh kayaknya. Oke, mari kita benahi dulu. Nah, jadi ini dia white selfie-nya Yedam. Nah, kayak begini nih halamannya Yedam harusnya. Jadi ini Yedam page on chapter 3. Dan ada Jungwon page on chapter 3. Gila anak baik gue. Terus ada benefit 6K shop page. Jadi itu layoutnya setelah dibenerin jadi kayak gitu. And ada extra page yang kosong. Oke, nanti aku pindahin. Terus itu ada layout buat persiapan full album. Ada Hyunsuk, Yedam, dan Jungwon. Terus itu yang untuk baby photo card sama AR photo card. Katanya sih AR photo card itu harus lengkap 12 biar bisa di scan terus ada video spesial gitu. Tapi nanti aja dilihat, kalau aku ada duit lebih aku lengkapin 12 nya, kalau enggak ya aku koleksi yang top 3 bias aku aja. Terus itu ada PC dari member yang gak aku koleksi, tapi aku agak gak rela gitu buat mau aku jual atau trade, jadi ya udah aku simpan aja. Terus itu ada Yonghoon sama Juyun nyasar, terus di belakangnya tuh ada Donghan VI nyasar juga. Terus itu ada photocard dari Keiring, terus itu ada perintilan album, dan sudah habis. Jadi seperti itulah kira-kira koleksi kecil-kecilan aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.